Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Paci dengan NIM 1314211004 dari kelas 6D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang struktur dan jenis-jenis jabatan manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah profesionalisasi manajemen pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama ada bagian A, yaitu ada jabatan struktural. Jabatan struktural yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah hingga yang tertinggi. Contoh jabatan struktural di PNS pusat adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan staf ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS daerah adalah Sekretaris Daerah, Kepala Dinas atau Badan Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Camat, Sekretaris Camat, Lurah, dan Sekretaris Lurah. Jabatan struktural yang merupakan posisi atau jabatan yang terdefinisi dalam struktur organisasi baik di lingkungan PNS, pusat maupun daerah. Jabatan ini memiliki tingkat yang berbeda mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Selanjutnya bagian yang kedua ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi. Misalnya auditor atau jabatan fungsional auditor atau IFA, guru, dosen, dokter, perawat, bidang, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistik, Pranata Laboratorium Pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor. Selanjutnya ada jenis dan kriteria dari jabatan fungsional. Jabatan-jabatan fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional. Jabatan fungsional terdiri dari yang pertama ada jabatan fungsional keahlian. Jabatan fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan metodologi dan teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu. Yang kedua ada jabatan fungsional keterampilan. Sedangkan jabatan fungsional keterampilan ini adalah kedudukan yang menunjukkan tugas yang mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi kewenangan penanganan berdasarkan sertifikasi yang ditentukan. Sebagai contoh, dalam rumpun jabatan perangkat komputer dilihat dari tugas pokok yang meliputi perencanaan sistem dan pengembangan sistem. Seorang sistem analis adalah termasuk pejabat fungsional keahlian, sedangkan programmer komputer yang mempunyai tugas menjabarkan perencanaan sistem, menyusun program operasional, dan perawatannya adalah termasuk pejabat fungsional keterampilan. Jadi legislasi, keahlian, dan kewenangan penanganan dari kedua jabatan fungsional tersebut ditetapkan dalam bentuk sertifikasi. Selanjutnya yang ketiga ada tantangan dalam mengintegrasikan teknologi pendidikan di dalam sistem manajemen. Tantangan dalam mengintegrasikan teknologi pendidikan ke dalam sistem manajemen meliputi kesenjangan digital, kebutuhan akan pelatihan yang komprehensif bagi staf dan administrator, serta pemilihan dan implementasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Integrasi teknologi juga membutuhkan dukungan yang kuat dari pihak manajemen, investasi yang cukup dalam infrastruktur teknologi, dan pengelolaan risiko yang efektif terkait keamanan dan privasi data. Baik, selanjutnya yang terakhir ada kebutuhan akan pengembangan profesional untuk meningkatkan kinerja administrator pendidikan. Kebutuhan akan pengembangan profesional bagi administrator pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menghadapi dinamika pendidikan modern. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang tren dan inovasi dalam pendidikan, keterampilan manajemen yang kuat, kemampuan dalam pengambilan keputusan strategis, serta kepemimpinan yang efektif dalam memotivasi staf dan mendorong perubahan positif. Jadi pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan membantu administrator pendidikan untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga mereka dapat memimpin dan mereka dapat memimpin dengan efektif di tengah perubahan yang terus berlangsung dalam dunia pendidikan. Baik, itulah sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.